Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masuk ke pertemuan ke-9 itu. Eh, Mungkin minggu depan kita akan ganti topik ya. Saya lagi milih-milih topik juga. Mana yang enak, mau ke apa? Alam atau mau tetap di pemerintahan gitu. Saya ada topik mengenai mitigasi bencana. Eh, Berkaitan juga dengan e-government atau berkaitan juga dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Untungnya dengan itu, kalau saya lihat sih ada inspirasi buat teman-teman kalau misalkan mau nanti bikin skripsi itu sangat diuntungkan kalau menurut saya sih. Ada juga topik nanti perihal MDG, Millennium Development Goals gitu, kaitannya dengan e-government. Saya selalu bilang e-government itu mampu atau bisa meningkatkan nilai taraf hidup masyarakat gitu ya. Di situ ada materi juga. Lagi saya pilih-pilih. Insya Allah kalau bisa nanti kalau emang cukup nanti saya mix itu. Oke, berikutnya minggu depan saya nggak tahu nih, belum ada pengumuman libur atau enggak. Kayaknya kita tetap masuk ngelihat dari yang kemarin ada libur di hari Kamis atau hari Jumat, saya lupa. Itu saya tetap ngajar. Kayaknya karena memang schedule-nya udah tight banget gitu ya. Kayaknya tetap masuk kecuali nanti kalau pas tanggal 25 hari apa tuh ya? Aduh, nggak ada. Jadi nanti kalau pas tanggal 25 harusnya libur sih itu. Nggak dipaksain masuk harusnya gitu. Tapi kalau emang harus masuk juga ya kita ganti hari aja. Kalau emang pas jatuhnya di hari Kamis gitu, ya udah kita ganti hari Di aja. Jumat, Pak. Oh, di Jumat ya, alhamdulillah berarti. Ya takutnya yang Nasrani malamnya ada ibadah malam. Nanti tinggal dirundingin aja deh gimana baiknya ya. Oke, saya share screen. Oke. Oke. Oh ya, seperti biasa teman-teman ada kuis dan ada tugas. Cuma kali ini kuisnya lebih tight waktunya. Kalau sebelumnya 15 menit, sekarang hanya 7 menit gitu ya. Buat latihan teman-teman nanti begitu UAS nggak kaget gitu ya. Nggak kaget kalau misalkan waktunya sangat sempit. Terus ke depan materi-materinya saya akan upload di YouTube aja kali. Kalau di YouTube kelihatan gambarnya gini enak. Bisa langsung di preview, jadi embedded, nggak di Google Drive lagi. Kalau Google Drive juga storage-nya terbatas dan ada waktunya 2 tahun. Over dari 2 tahun dia akan ke delete otomatis. Kalau di YouTube saya yakin akan selalu ada kalau selamanya. Kalau teman-teman masih simpen linknya, Anda bisa tetap buka gitu ya. Itu pertimbangannya. Nanti akan saya upload di section 9 untuk rekaman malam ini. Oke, ini bahasan kita minggu ini. Pertemuan ke-9, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini Perpres yang paling terbaru di tahun 2018, nomor 95, mengenai kelanjutan dari Perpres-Perpres sebelumnya. Tapi kalau sebelumnya bicara tentang e-government, kalau ini sistem pemerintahan berbasis elektronik. Websitenya juga udah ada, kalau nggak salah namanya spbe.go.id. Nah ini websitenya. Ada beberapa penilaian-penilaian juga, nanti kita masuk ke sana deh. Oke, agendanya ini kita bahas tentang perpresnya. Perpresnya udah saya masukin di upload juga ke modul. Jadi modul ini isinya Perpres nomor 95 tahun 2018. Anda bisa baca-baca. Latar belakangnya apa sih? Perpres tahun 2018 ini latar belakangnya Inpres tahun nomor 3 tahun 2003, ini kelanjutannya. Kemudian yang kedua, pemeringkatan e-gov Indonesia itu tahun 2015 didapat rata-rata instansi pusat mendapatkan nilai indeks 2,7, daerah mendapatkan 2,5. 2,5 itu kecil gitu. Dulu
di tahun 2015 ke belakang gitu ya. Terakhir tuh tahun 2015 Indonesia punya namanya PEGI, Pemeringkatan e-Government Indonesia. Itu dia di ranking tuh ya, masing-masing daerah di ranking, kira-kira dia rankingnya berapa gitu. Perkembangan e-government-nya seberapa besar gitu, nilainya berapa besar. Nah, semenjak 2015 ke atas itu dihilangkan, kemudian baru muncul lagi, saya cek di portal SPBE nasional ini. Ini ada monitoring dan evaluasi. Ini baru muncul lagi, saya lihat di 2019. Nah, ini. Nanti juga ada di slide nih. 2019 baru muncul lagi, saya lihat. Jadi 4 tahun belakang, dari 2016, 2017, 2018 itu, kita memang kosong sama sekali gitu ya. Syukur alhamdulillah ada Perpres nomor 95 ini ya, nomor 95 tahun 2018 yang menghasilkan ini. Insya Allah kalau udah diukur seperti ini harusnya ada langkah lanjutannya. Nanti juga di bahan materi ini ada departemen atau kementerian apa aja yang bertanggung jawab mengenai perkembangan SPBE nasional. Oke, latar belakang ketiga itu hasil PEGI, Pemeringkatan e-Government Indonesia, itu mengindikasikan adanya permasalahan dalam pengembangan SPBE secara nasional. Oke, ini latar belakangnya. Masalahnya apa aja sih? Masalahnya ya ini, kita belum punya tata kelola. Bayangannya dari 2003 nih, Inpres yang dikeluarin sama Presiden Megawati, sampai 2015 kita nggak punya tata kelola SPBE. Karena memang boleh jadi saat itu bukan jadi sesuatu yang menarik gitu ya buat pemerintahan. Ini baru menarik begitu ramainya masalah-masalah ya apa? Ramainya bermunculannya startup yang ada di Indonesia gitu ya. Ada Gojek, Grab dan segala macam. Kemudian pihak dari swasta juga mengalihkan bisnisnya ke digital semuanya. Nah, ini mungkin jadi perhatian yang mendalam bagi pemerintah. Ternyata butuh nih perpresnya gitu ya. 2018 akhirnya dikeluarkan. Nah, sebelum itu ada banyak permasalahan yang terjadi. Saya udah pernah bahas bagaimana borosnya anggaran pembelian aplikasi gitu ya. Nah, ini data realnya nih dari perpresnya nih. Jadi total belanja hardware dan softwarenya itu di tahun 2014 sampai 2016 itu sebanyak 12 triliun. 12 triliun 700 miliar rupiah. Dengan rata-rata per tahunnya 4 triliun. Jadi setiap tahun itu ngabisin belanja hardware dan software itu 4 triliun. 4 triliun, dan itu tiap tahun terus meningkat. Dan yang dibelanjakan itu nggak serta-merta sesuatu yang unik gitu ya. Maksudnya bukan sesuatu yang memang belum ada di departemen lain, atau bukan sesuatu yang memang benar-benar dibutuhin sama si lembaga, kementerian atau daerah yang memang butuh hardware dan software tersebut. Ada memang software yang dibelanjakan double-double gitu ya. Jadi yang seperti saya ceritain sebelumnya, ada sistem informasi absensi, kemudian setiap kementerian mesen sistem informasi absensi yang sama, gitu. Bikin aplikasi yang sama, bikin aplikasi yang serupa. Udah gitu bisa jadi di satu kementerian, di satu lembaga, di satu daerah gitu, di masing-masing unitnya punya data center masing-masing. Dia nyediain data center sampai puluhan tera, ternyata yang kepake nggak sampai 1 tera. Itu kan benar-benar wasting resource gitu ya. Harusnya dia beli
10 tera bisa satu departemen, bisa satu kementerian atau lembaga atau daerah, tapi dia beli 10 tera di masing-masing unit. Bayangin aja kalau di satu kementerian, lembaga, dan daerah itu di KLD-nya itu ada 10 unit, maka dia beli 10 server dengan kapasitas satu servernya 10 tera. Padahal yang dibutuhin nggak sampai 1 tera. Itu yang jelas-jelas pemborosan gitu ya, pemborosan anggaran. Jadi 65% dipakai belanja aplikasi, kemudian ditambah lisensi perangkat lunak untuk membangun aplikasi sejenis. Jadi dia membangun software untuk aplikasi yang memang udah dibangun sama departemen lainnya. Jadi datanya itu dari 65%. Dan ini tertera di dalam Perpres nomor 95. Jadi ini real ini, jadi bukan ngada-ngada. Kemudian SPB belum diterapkan pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Kita udah sama-sama tahu ya. 2018 ke belakang itu kita ngerasain sama-sama lah. BPK melalui laporan ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2017 mengungkap ada 5.852 permasalahan. 19%-nya itu permasalahan menyangkut sistem pengendalian intern atau SPI, 33%-nya ketidakpatuhan atas perundang-undangan, 48%-nya masalah menyangkut ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Jadi ya itu tadi ada duplikasi, kemudian resource yang berlebihan gitu ya. Dia butuh cuma 1 tera tapi dia beli 10 tera gitu ya. Itu masalah bagi organisasi. Kemudian yang sama. Nah, ini berdasarkan rilis indeks persepsi korupsi oleh Transparansi Internasional tahun 2017, Indonesia ada di peringkat 37. Dan sampai hari ini juga sama, kalau nggak salah, peringkat 37 dari 100, serta berada di peringkat 96 di antara negara-negara dunia. Jadi, nggak ada peningkatan nih kayaknya. Kalau nggak salah, beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu saya masih dengar Indonesia di peringkat yang sama. Hal ini menunjukkan belum adanya perkembangan atas persepsi korupsi, di mana pada tahun 2016 Indonesia mendapat nilai yang sama. Ini jadi refleksi juga gitu ya. Refleksi kita, benar nggak nih tata kelola pemerintahannya sesuai atau enggak nih? Atau kita punya lembaga anti korupsi sesuai nggak nih? Kita punya KPK nih yang udah berumur belasan tahun gitu ya. Tapi indeks persepsi korupsi kita nggak turun gitu. Apa yang salah nih? Lembaga yang salah atau prosedurnya yang salah atau apa yang salah? Apa yang harus dibenerin gitu ya? Jangan-jangan kita nembak sesuatu bukan berdasarkan permasalahan yang ada gitu ya. Kita ngelihat permasalahan itu nggak ngelihat akar masalahnya. Makanya masalahnya nggak kelar-kelar gitu. Kalau Anda nyabut pohon gitu ya, Anda cuma tebang batangnya doang, tapi akarnya masih ada, itu pohon akan tumbuh lagi. Itulah pentingnya kita melihat suatu permasalahan dari akarnya. Jadi begitu kita ngelihat masalah, akarnya apa? Akar masalahnya apa gitu ya. Makanya Anda mungkin di metodologi penelitian tuh ada tools analisis namanya fishbone analysis gitu. Fishbone analysis itu untuk mengetahui akar masalah. Akar masalahnya apa? Nanti kalau Anda bikin skripsi juga sama. Akar masalahnya apa gitu. Jadi solusi sistem informasi yang Anda keluarkan itu berdasarkan permasalahan yang ada. Jadi tepat sasaran gitu ya. Jangan sampai Anda butuhnya apa, tapi buatnya apa. Anda butuhnya sepeda gitu ya, tapi Anda belinya motor gitu. Bagus nggak? Ya bagus gitu, cepat gitu. Tapi nggak efektif karena kalau sekarang harga sepeda sama harga motor bersaingan sama-sama. Kadang bisa jadi harga sepeda lebih mahal. Gitu. Karena bisa jadi nggak efektif juga, atau sebaliknya gitu. Anda butuhnya motor tapi belinya sepeda, nggak efektif juga. Anda butuh cepat nyampe ke kantor, tapi karena Anda belinya sepeda, akhirnya ya udah nyampe ke kantornya jadi lebih lama. Makanya kita harus jeli ngelihat permasalahan. Sama nanti begitu Anda atau saat ini ada di dunia kerja, begitu nanti jadi praktisi IT gitu ya,
ngelihat sebuah permasalahan itu harus jeli benar gitu. Ada harus ngelihat core problemnya apa, business needs-nya itu apa gitu. Anda nanti kalau one day Anda di pemerintahan gitu, Anda harus tahu, Anda harus lihat nih, kira-kira butuh nggak tuh organisasi Anda. Kalau nggak butuh ya nggak usah diada-adakan gitu ya. Karena kalau itu terjadi gitu di era saat ini, itu akan membawa masalah bagi Anda gitu. Itu akan menjadi permasalahan bagi Anda ke depannya. Oke, jadi ini ada masalah yang kedua. Kemudian tujuannya apa sih? Masalahnya ada banyak sebenarnya, cuma saya capture yang besar-besarnya aja. Tujuannya apa? Birokrasi yang integratif, mengutamakan kolaborasi strategis antar instansi pemerintah dan para pemangku kepentingan. Jadi masalah kita, di Indonesia adalah sulitnya koordinasi antar departemen, sulitnya koordinasi antar kementerian, bahkan antar unit pun sulit gitu ya. Kalau misalkan udah bicara data dan informasi itu seperti barang yang memang barang mewah gitu ya. Anda sebagai kepala unit atau kepala instansi di suatu lembaga gitu, begitu Anda megang data, Anda merasa ini asetnya Anda. Anda ini merasa nih, oh ini aset unit gue nih, ini aset departemen gue nih, dan Anda nggak willing, nggak nyaman untuk nge-share itu ke orang lain. Padahal data atau informasi yang Anda punya itu sebenarnya itu bisa di-share ke lembaga yang lain dan itu bisa dimanfaatkan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Makanya waktu bahasan kita sebelum UTS itu mindset-nya itu bukan cuma uniform gitu ya. Kalau dia nge-keep data dan informasinya untuk dirinya aja, untuk departemennya aja atau untuk unitnya aja, itu dia bicara tentang uniform. Mindset-nya adalah service oriented gitu. Kalau saya punya data dan informasi, gimana caranya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik ke masyarakat. Kalau emang data itu bisa memberikan manfaat pelayanan yang lebih baik ke masyarakat dengan cara di-share, ya di-share. Itu mindset-nya itu yang sampai sekarang mungkin ada beberapa instansi, ada beberapa unit misalkan, ada beberapa kementerian, lembaga dan daerah masih punya mindset yang sama. Saya di 2019 saya sempat ikut meetingnya SPB ini untuk merumuskan aplikasi generik. Gitu. Saya diminta menentukan aplikasi-aplikasi generik dan itu meetingnya muter-muter. Ya, itu intinya mereka menerima dan mau, tapi dengan syarat gitu dan syaratnya itu jadi kesannya itu seperti sesuatu yang nggak mungkin. Itu yang jadi problem. Yang kedua, birokrasi yang dinamis mampu merespon dengan cepat perubahan kondisi lingkungan strategis. Kita udah sama-sama tahu nih sekarang. Eranya digitalisasi, kita nggak pernah sama-sama nyangka nih, ternyata ada pandemi. Kalau birokrasinya nggak bisa ngerespon dengan cepat perubahan ini, perubahan kondisi ini, gitu ya, yang dikarenakan oleh faktor kesehatan, gitu ya, ya dia nggak akan grow gitu. Misalkan dengan ada pandemi ini, mereka beralih kerjanya menjadi digital semuanya. Kalau dia nggak mampu untuk beradaptasi, maka dia nggak akan memberikan layanan ini. Kalaupun dia memberikan layanan ini, akan terbatas sekali. Ini yang jadi masalah. Makanya birokrasinya harus dengan cepat mampu merespon gitu. Karena memang perubahan teknologi juga sangat disruptif ya. Jadi hari ini besok lagi udah bisa grow lagi atau besok lagi udah bisa lebih canggih lagi. Itu yang jadi masalah. Dengan membangun proses bisnis pemerintah secara dinamis di dalam maupun di antar instansi pemerintah. Ini udah belum. Oke, visi dan misinya apa sih? Visinya terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Terpadu ini terintegrasi
nggak ada tumpang tindih, nggak ada silo. Silo itu terpulau-pulau, eh, nggak terhubung gitu silo itu, dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Ini visinya udah ini nih, udah wah. Misinya apa aja? Misinya melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Jadi harus terintegrasi. Jadi nggak ada lagi bahasannya bahwa hari ini membangun aplikasi tidak berdasarkan standar yang ditetapkan secara nasional. Anda membangun aplikasi sesuai dengan keinginan Anda, nggak bisa lagi hari ini harusnya. Yang kedua, mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu. Terpadu ini terintegrasi, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas. Tiga, membangun fondasi TI dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan handal. Yang keempat, membangun SDM yang kompeten dan inovatif, TIK. Prinsipnya apa? Prinsipnya ada efektif, keterpaduan, kesinambungan, efisien, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan. Ada 7 prinsip SPB yang diterapkan. Jadi begitu dia membangun sistem informasi, dia harus berdasarkan 7 item ini. Efektif itu apa sih? Efektif itu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPB yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Optimalisasi, jadi kalau Anda mau bikin sistem informasi A gitu, maka harus ada assessment dulu nih. Benar nggak nih si Kementerian A butuh aplikasi A? Kalau emang benar dia butuh, dia assess juga nih, di departemen lain ada nggak sih? Di kementerian lain ada nggak sih? Di lembaga lain, di daerah lain ada nggak sih? Kalau ada bisa ditarik nih, kira-kira cocok nggak di organisasinya? Kalau cocok, kalau sesuai dan nggak ada masalah, ya udah digunakan secara bersama-sama. Gitu. Jadi si kementerian yang tadi mau bikin aplikasi, mau bikin sistem informasi, nggak perlu lagi bangun di awal. Jadi nggak perlu lagi ada pembangunan baru gitu ya. Yang kedua adalah keterpaduan. Merupakan integrasi sumber daya yang mendukung SPB. Jadi begitu dia bangun sistem informasi, harus bisa diintegrasikan ke sistem informasi lain. Nggak ada sistem informasi yang berdiri sendiri, yang stay alone, itu nggak ada gitu ya. Jadi kalaupun nanti next-nya dia mungkin hari ini dia stand alone fungsinya, memang nggak terikat dengan proses bisnis yang lain, tapi dia harus bisa next-nya itu kalau memang ada yang dibutuhkan, dia harus bisa terintegrasi. Kuncinya apa? Kuncinya ada standarnya. Standar bahasa pemrogramannya apa? Standar database-nya apa gitu ya. Kalau kita bicara tentang bahasa pemrograman, bicara tentang database, nanti bicara tentang license. Perlu nggak kita ngambil suatu barang yang memang kita harus bayar periodik tiap tahun. Efektif nggak itu? Nah, itu yang jadi pertimbangan. Yang ketiga, sinambungan. Keberlanjutan SPB secara terencana, bertahap, dan terus-menerus sesuai dengan perkembangan. Jadi, sistem informasi itu nggak stagnan gitu ya. Begitu dibikin, ya itu akan dipakai untuk selamanya, nggak gitu. Jadi begitu dia dipakai, digunakan, itu akan memungkinkan departemen untuk mengembangkan sistem informasi tersebut. Jadi ada kelanjutannya. Jadi ada upgrade version ya, kalau yang hari ini version 1 gitu, bisa jadi besok ada version 1.1, 1.2 gitu. Jadi nggak stuck di situ aja. Gitu. Jadi itu begitu dia bikin sistem informasi, memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut. Efisien, optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPB. Jadi harus efisien, jadi nggak ada duplikasi aplikasi, nggak ada duplikasi hardware gitu ya. Akuntabilitas, kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPB. Jadi fungsinya sesuai nggak? Sesuai dengan kebutuhan nggak? Menjawab permasalahan yang ada nggak? Gitu ya. Jadi ada 2 sistem informasi itu dibutuhkan. Gitu. Yang pertama adalah kebutuhan. Anda mau di private sector atau di public sector sama gitu ya. Pertama ya kebutuhan, yang kedua adalah
problem dan atau permasalahan. Kalau kedua ini nggak ada, ya nggak usah bikin. Sama nanti Anda bikin skripsi, kalau kedua ini nggak ada, ya nggak usah bikin. Makanya di bab 1 itu ada Anda ngebahas masalah nih, rumusan masalah dan identifikasi masalah. Itu dua hal ini yang diobservasi gitu. Yang sampai Anda ngeluarin suatu usulan, saya mau bikin sistem informasi A nih, tapi Anda nggak tahu masalahnya apa. Tapi Anda nggak tahu needs bisnisnya itu apa. Itu nggak akan berguna nanti sistem informasi. 10 tahun yang lalu Indonesia ngalamin itu gitu. Kita bikin sistem informasi tanpa tahu kebutuhannya, tanpa tahu masalahnya apa. Begitu jadi sistem informasi itu bingung. Mau diapain nih sistem informasi? Gunanya apa nih sistem informasi? Karena nggak ngejawab kebutuhan bisnis dan nggak ngejawab permasalahan yang ada. Gitu. Akhirnya karena dia bingung, nggak kepake. Anda bangun sistem informasi 10 miliar, ratusan miliar gitu, nggak ngejawab dua item itu, ya nggak kepake nanti sistem informasi. Nggak akan ada orang yang mau menggunakan. Yang keenam, interoperabilitas merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik dalam rangka pertukaran data, informasi, dan layanan SPB. Jadi Anda harus pikirin juga nih, pemerintah harus mikirin juga nih, gimana caranya sistem informasi tersebut bisa menyajikan data dan informasi kepada sistem informasi lain. Kalau memang one day dibutuhkan, jadi udah dimunculkan option itu. Jangan sampai Anda bikin sistem informasi, kemudian begitu dia ada sistem informasi lain yang membutuhkan data tersebut, ternyata nggak bisa langsung diintegrasi. Harus di-print dulu, kemudian hasil perintannya di-input ulang, nah itu nggak efektif. Percuma aja sistem informasinya. Yang ketujuh adalah keamanan. Ada kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan atau non-repudiation sumber daya yang mendukung SPBE. Makanya sekarang udah banyak nih, udah mulai berkembang nih sertifikasi elektronik. Kita punya BSSN gitu ya. Dia punya sertifikasi elektronik. Kita juga punya Peruri. Peruri itu juga punya sertifikasi elektronik. Dan di Jakarta sekarang kartu keluarga udah tersertifikasi elektronik BSSN. Jadi nggak ada lagi tuh kartu keluarga yang cetak di kertas karton. Gitu. Bahkan next-nya harusnya kartu keluarga itu dikirim aja by email. Nanti si yang punya kartu keluarga tuh dikasih keyword-nya aja, key phrases-nya aja. Jadi begitu dia mau menggunakan itu, di setting password aja. Seperti itu. Sampai ke terakhir PBB yang saya tahu. PBB sekarang kalau Anda punya rumah di Jakarta gitu, Anda nggak perlu lagi ngambil ke ketua RT atau ketua RW. Anda cukup ngakses webnya, web Dispendanya, Dinas Pendapatan Daerah. Nanti Anda masukin nomor pajak Anda gitu, Anda langsung keluar tuh PBB-nya. Untuk tahun ini Anda harus bayar berapa? Anda tinggal nge-print. Dan itu bisa menghemat kertas gitu. Sebelumnya setiap rumah tuh dapat 1 lembar kertas itu. 1 lembar kertas itu kertasnya ada hologramnya ya. Bisa jadi 1 lembar kertas itu nggak habis berapa rupiah. Dengan beralih ke online itu, maka nggak perlu lagi cetak kertas. Dengan gitu, maka pemerintah bisa menghemat anggaran dari percetakan itu. Harusnya itu menjadi pendapatan lebih buat pemerintah, atau next-nya bisa jadi ngurangin beban pajak ke masyarakat. Ruang lingkupnya apa? Tata kelola, kemudian manajemen, audit TIK, kemudian penyelenggara SPB, percepatan dan pemantauan dan evaluasi. Tata kelola itu tujuannya memastikan penerapan unsur SPB secara terpadu. Ada apa aja sih di dalamnya? Ada proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, kemudian aplikasi, gitu ya. Ada 4 item ini, diingat nih. Ini sama, double. Kemudian ada keamanan, ada 6, sorry. Ada keamanan dan juga ada layanan. Arsitektur SPB ini ada kelasnya nasional,
ada SPBE instansi pusat, ada SPBE pemerintah daerah. Jadi landscape-nya itu seperti itu. Jadi skala nasional seperti apa, kemudian instansi pusat seperti apa, Pemdanya seperti apa. Jadi arsitektur SPB nasional memuat referensi arsitektur dan domain arsitektur. Ya, referensi arsitektur mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur. Domain arsitektur mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat ada proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, keamanan, dan layanan. Saya ada gambar, cuma nggak di komputer ini. Next-nya akan saya tunjukkan ya. Arsitektur di satu pemerintah daerah. Saya dulu pernah buat di satu Pemda. Manajemennya apa aja? Manajemen SPB-nya. Ada manajemen risiko, keamanan data dan informasi, kemudian aset, TIK, sumber daya manusia, knowledge, kemudian manajemen perubahan, dan terakhir manajemen layanan SPB. Nah, untuk menghadirkan layanan TIK yang punya performa yang bagus, perlu ada audit TIK juga. Gitu. Audit TIK itu ada audit infrastrukturnya, audit aplikasi, audit keamanan. Nah, 3 hal ini harus dijalankan terus-menerus. Kenapa harus dijalankan? Karena ini berkaitan dengan layanan yang akan disampaikan ke masyarakat. Nanti berkaitan dengan keamanan data masyarakat. Kita udah sama-sama tahu nih, kemarin ada beberapa tahun yang lalu ada isu penjualan data KTP. KTP Anda bisa diakses oleh pihak lain, nah, itu jadi masalah. Data-data pribadi Anda bisa diakses pihak lain, nah, itu jadi masalah. Makanya setahu saya data yang berhubungan dengan masyarakat itu servernya nggak bisa disimpan di luar, harus ada di Indonesia. Even dari bisnis juga harusnya seperti itu. Dia nggak boleh taruh storage-nya di luar negeri. Dia harus ada storage-nya di Indonesia. Untuk apa? Untuk keamanan datanya. Oke. Pemeriksaan hal pokok teknisnya ada penerapan tata kelola dan manajemen TIK, fungsionalis TIK, kinerja TIK yang dihasilkan, kemudian ada aspek TIK yang lain. Penyelenggara SPB ini bertanggung jawab langsung ke Presiden. Ada tim koordinasi SPB nasional, tugasnya melakukan koordinasi penerapan SPBE pada instansi pusat dan daerah. Nanti ada tim-timnya nih. Ini timnya, ketuanya menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang aparatur negara. Anggotanya saya udah capture-in tadi. Nah, ini dia. Ini ketuanya, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Menpan RB, ini ketua tim koordinasi. Dia bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan aktivitas SPB nasional. Jadi pemimpin tertingginya ada di Menpan RB. Anggotanya siapa aja? Anggotanya ada Mendagri, gitu, Menteri Dalam Negeri, koordinasi proses bisnis, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian di dalamnya ada Kementerian Keuangan, ada Kementerian Kominfo. Kalau Kominfo ini setahu saya di bidang infrastruktur aja. Bertanggung jawab untuk koordinasi pembangunan aplikasi, koordinasi pembangunan infrastruktur TIK. Oke, kalau infrastrukturnya Kominfo, kemudian kalau aplikasinya, kalau nggak salah Bappenas. Berbasis elektronik, juga bertanggung jawab mengkoordinasikan data, serta manajemen data pada pelaksanaan SPB Indonesia. Oke. Kemudian keamanan datanya itu ada di BSSN. Makanya layanan-layanan SPBE yang ada di pemerintahan itu sertifikasinya sertifikasi BSSN. Badan Cyber dan Sandi Negara. Kemudian saya balik lagi. Percepatan SPBE untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik dilakukan percepatan SPB di instansi pusat dan pemerintah daerah. Percepatan SPB dilakukan dengan membangun aplikasi umum. Jadi generik aplikasi gitu ya. Ini dari tahun 2019 nih, yang saya bilang muter-muter.
nggak jelas gitu ya. Diundang meeting juga hanya beberapa yang datang dari orang yang bertanggung jawab di sini nih. Nah, saya nggak sebutin mana yang nggak datang. Oke. Pemantauan dan evaluasinya bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPB di pusat dan di daerah. Tim SPB nasional, pemantauan dan evaluasi terhadap skala nasionalnya, kemudian SPB instansi pusat dan pemerintah daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE di pusat dan pemerintah daerah masing-masing secara berkala. Pelaksanaan dan pemantauan evaluasi SPB dikoordinasi oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, Menpan-RB. Oke, kemudian, nah ini BPPT di bagian pengkajiannya nih harusnya. Pelaksanaan infrastruktur berbasis elektronik dan aplikasi-aplikasi umum terkait pelaksanaan SPB. Nah, berarti kalau ini sudah ditetapkan, maka yang bertanggung jawab menetapkan itu adalah generic application atau enggak, itu adalah BPPT ini harusnya. Dia yang membuatkan kajiannya. Metodologi evaluasinya kayak gimana? Metodologi evaluasinya terdiri dari domain, aspek, dan indikator. Ada 3 aspek ini. Kemudian apa yang dievaluasi kayak gini. Jadi domain satunya kebijakan internal, aspeknya kebijakan internal tata kelola SPBE, jumlah indikatornya ada berapa, aspek internal layanan SPBE, indikatornya berapa. Nanti dibobot nih. Jadi ada masing-masing bobotnya, tiap daerah, kementerian dan lembaga dibobot, nanti keluar tuh nilainya berapa. Makanya bisa tergambar seperti ini. Jadi yang merah ini adalah kurang, ya. Ini kurang nih. Berarti ini ada ini Palembang ya berarti ya. Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Selatan ini. Oke, kemudian Sulawesi cukup nih. Nah, yang putih-putih ini kemungkinan besar ini belum sempat dinilai, belum ada evaluasinya. Jadi Sumatera Utara, ini Sumatera Selatan juga nih, kayak Jambi. Kemudian di sini di Bali Nusra nggak keukur, kemudian Sulawesi dan Maluku nggak keukur, Papua juga nggak keukur. Jadi yang kurang ini merah nih. Kemudian yang cukup ini Banten malah cukup nih. Kemudian yang baik yang warna biru. Biru ini Jakarta, Jawa Barat baik, kemudian Jawa Timur baik. Jawa Tengah malah sangat baik. Luar biasa. Indikatornya. Oke, kemudian yang cukup-cukup nih. Setahu saya di 2015 itu leading sektornya adalah Jakarta dan Jawa Barat. Jakarta, Jawa Barat itu leading sektor pemeringkatan e-government. Saat ini yang megang di sini, berarti ini Jawa Tengah, sama nih Sumatera bagian apa nih? Selatan ya. Indikatornya apa sih? Indikatornya ya penerapan sistem pemerintahan elektronik yang diterapkan di masing-masing daerahnya ya. Sejauh mana, seberapa besar, kemudian manfaatnya seberapa jauh gitu ya. Harusnya kalau memang Jawa Tengah ini udah leading gitu ya, di sini juga ada leading, harusnya dia udah nerapin duluan nih sistem pemerintahan elektroniknya lebih bagus ketimbang Jakarta dan Jawa Barat. Itu. Kalau di sini masih kosong, kemungkinan nggak sempat ke akses nih. Karena bisa jadi baru kerjanya di akhir tahun 2019. Oke. Itu aja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Oh ya, ini tugasnya ini ya.
ada tugasnya juga. Tugasnya berkaitan dengan gambar ini. Nanti Anda buka aja tugasnya. Jangan lupa akses modul dan materinya dulu untuk mengakses tugas dan kuis. Kalau Anda nggak akses dua itu nggak akan kebuka dan nggak akan bisa ngambil tugas atau ngambil kuis. Gitu. Oke, kesepakatan tadi nilai UTS diupload. Ada yang keberatan? Nggak ada, berarti nggak ada yang keberatan. Insya Allah minggu depan, insya Allah paling lambat saya upload. Namanya disamarkan, dihilangkan. Hanya saya munculkan NIM dan nilainya aja saya upload. Nanti di section 9 atau section 10 lah. Saya upload dalam bentuk PDF. Teman-teman bisa lihat yang udah bayaran atau belum bayaran. Gitu. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.